kita emang berusaha untuk menurunkan biaya haji. Itu bukan dengan mengurangi pelayanan, Mbak, tapi apa ya? Kalau bahasa Jawa itu menyisir. Menyisir biaya-biaya yang masih bisa kita turunkan. Contohnya seperti apa, Gus? Contohnya termasuk makan tadi itu. Makan tahun kemarin itu 16,5 rial per porsi. Kita tanyakan bisa nggak jadi 15 rial per porsi per orang. Walaupun ada beberapa teman yang mengatakan nggak mungkin turun, tapi ya alhamdulillah kita berupaya turun. Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, selamat datang kembali di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Kali ini kita akan ngobrolin tentang ibadah haji gitu ya. Karena Indonesia ini adalah salah satu negara yang menyumbangkan jemaah haji terbesar dari seluruh dunia gitu. Untuk itu kita akan ngobrol langsung dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bapak Muhammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan Yusuf. Assalamualaikum, gimana kabarnya Gus? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Kemudian kalau kita ngobrol soal haji nih Gus, ini yang baru saja pemerintah umumkan adalah biaya haji yang turun gitu ya di tahun 2025 ini. Ini ada semacam angin segar gitu Gus untuk para calon jemaah haji? Ya memang Badan Penyelenggara Haji ini kan dibentuk oleh Presiden Prabowo. Salah satu tugasnya adalah memberikan pelayanan terbaik untuk jemaah haji. Ya. Karena itu salah satu ya upaya kita lakukan adalah menelisik kembali biaya-biaya yang mungkin bisa dikurangi atau dihilangkan. Alhamdulillah saya menelisik, teman-teman DPR juga ikut menelisik sesuai dengan yang dilakukan oleh Panja DPR. Alhamdulillah kita masih bisa menurunkan walaupun belum terlalu banyak. Ya. Sebelum lebih jauh nih Gus mengenai pelaksanaan ibadah haji khususnya di tahun ini, kita kenalan dulu kali ya dengan BPH atau Badan Penyelenggara Haji. Tadi Gus Irfan juga menyampaikan bahwa BPH ini baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto, tepatnya ada Perpres di November 2024 kemarin, betul ya Gus ya. Dan ini kalau kita boleh kenalan sebetulnya tugasnya dari BPH ini seperti apa sih? Karena yang masyarakat Indonesia tahu, ini kan biasanya penyelenggaraan ibadah haji itu sudah diorganize begitu ya oleh Ditjen dari Kemenak, yaitu Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau PHU gitu Gus. Jadi bedanya akan seperti apa ini? Badan Penyelenggara Haji ini memang sebuah lembaga, sebuah badan yang setingkat menteri. Ini yang seperti yang tertuang dalam Perpres nomor 154 itu. Tugas utamanya adalah memberikan dukungan untuk pelaksanaan haji khusus tahun 2025 ini. Berbentuk dukungan begitu ya. Karena Undang-Undang Haji nomor 8 tahun 2019 masih menyebutkan bahwa penyelenggara haji adalah kementerian yang berada di Undang-Undang Agama, dalam arti Kemenak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal PHU. Begitu. Jadi kalau bicara kita tahun ini adalah berbentuk dukungan penyelenggaraan begitu. Apakah nextnya ini akan ada tugas-tugas tertentu begitu dari BPH atau seperti apa Gus? Insya Allah tahun depan tentu kita setelah ada perubahan dari teman-teman DPR tentang Undang-Undang Haji itu, rencananya tahun depan kita akan berfungsi penuh sebagai penyelenggara haji. Nah tahun ini bedanya dengan PHU apa? PHU kan direktorat yang bertanggung jawab pada menteri. Sementara kami Badan Penyelenggara lembaga yang bertanggung jawab pada presiden. Itu perbedaan utamanya. Artinya kepada Presiden Prabowo Subianto langsung begitu ya, Gus. Tapi ketika kita bicara mengenai bedanya BPH dan PHU, tadi disebut BPH tahun ini sebagai supporting begitu dalam penyelenggaraan haji. Detailnya seperti apa Gus? Supporting yang diberikan apakah berbentuk negosiasi dengan Arab Saudi misalnya, atau supporting lain yang dilakukan oleh BPH sebetulnya? Di dalam Perpres ini saya bacakan juga ada
memang sudah dirinci Mhm. supporting ini dalam bentuk perumusan dan penetapan kebijakan teknis. Oke. Teknis tertentu termasuk juga biaya. Mhm. Koordinasi pelaksanaan dan kebijakan teknis itu juga ada. Iya. Kemudian pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan. Mhm. Termasuk juga koordinasi pelaksanaan tugas, termasuk juga pengelolaan barang. Jadi kita setahun kemarin Iya. kita sudah ikut proaktif dalam misalkan dalam seleksi petugas haji, di mana kami juga memantau benar supaya kita benar-benar mendapatkan petugas haji yang terbaik, Oke. petugas haji yang sesuai dengan kebutuhan. Mhm, mhm. Dan artinya untuk tahun ini semua sudah ready gitu Gus untuk Sudah petugas jalan, haji ya. dari hampir ready tapi sudah jalan. Mhm, mhm. Tinggal finishing untuk petugas hajinya ini. Oke. Dan bicara untuk penyelenggaraan di tahun ini, begitu Gus. Ini persiapannya sudah akan seperti apa sih Gus? Persiapannya sudah cukup panjang. Mhm. Tim dari PHU sudah koordinasi dengan DPR. Oke. Kemudian kita sudah mengajukan usulan anggaran Mhm. biaya haji. Tinggal nunggu kepres dari tentang biaya haji ini. Ya. Itu juga menunggu dari kesiapan kita memberikan rincian-rincian biaya itu. Kita kemarin awal bulan kita sudah ke Saudi juga. Ya. Kita ada MOU penyelenggaraan haji dengan pemerintah kerajaan Saudi. Mhm. Dan sudah banyak persiapannya. Iya. Dan pastinya itu diberikan untuk memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya Tentu, Gus, itu yang untuk kita para harapkan. jemaah gitu ya. Karena Sesuai dengan harapan dan perintah dari Presiden. iya pastinya. Karena kalau kita lihat ke belakang juga ya, ini kan penyelenggaraan ibadah haji dengan sekitar 220-an ribu jemaah begitu. Ini kan bukan sesuatu yang gampang pastinya Gus ya. Banyak yang harus dilakukan dan dari berbagai aspek begitu. Dan salah satunya adalah mengenai hal yang mungkin ini menjadi sorotan sempat di tahun kemarin dan beberapa tahun ke belakang adalah mungkin bagaimana pelayanan ketika di Tanah Sucinya sendiri gitu Gus. Kalau Gus dari BPH sendiri melihat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji begitu ya dari beberapa tahun ke belakang, apa saja sih Gus yang sepertinya ini memang harus dibenahi deh gitu. Jadi gini Mbak, mungkin saya sering sampaikan ke teman-teman. Apa kalimat yang disampaikan oleh Presiden ketika memanggil kami, saya dan Wakil Kepala Badan Pak Daniel. Beliau menyampaikan, Gus, kita tahu masyarakat kita 90% Muslim. Ya. Dan cita-cita Muslim tertinggi pasti ingin melaksanakan haji. Saya sebagai Presiden ingin memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Karena itu saya membentuk badan haji ini. Itu kalimat yang selalu terngiang-ngiang di telinga saya dan itu jadi motivasi saya untuk melakukan yang terbaik untuk jamaah haji kita. Dan kalau dengan motivasi itu ya Gus ya, memberikan suatu pelayanan yang terbaik, Gus melihat ada kekurangan apa sih yang sebetulnya harus diperbaiki ke depannya Gus? Tentu banyak Mbak ya, karena kita ini bukan memindahkan 1-2 orang, kita memindahkan 230.000 orang bukan ke satu tempat tapi ke beberapa titik kan. Ada yang ke Madinah, ada ke Mekah. Mekah itu ada beberapa tempat, di Arafah itu juga tentu diperlukan manajemen yang rapih. Alhamdulillah selama ini memang sudah relatif bagus, cuma tentu ada titik-titik di mana ada peluang yang harus kita perbaiki, titik yang kita perbaiki. Seperti bagaimana pergeseran, pertama tempat di Arafah yang crowded lah ya. Pergeseran dari Arafah ke Musdalifah, ke Mina itu juga karena dari seluruh dunia bergeser bareng dalam waktu yang bersamaan. Sekitar 1,8 jutaan. Ya 2 juta lah, hampir 2 juta. Hampir 2 juta jemaah. Tempatnya ya segitu-itu aja gitu. Kemudian tempat di tenda di Mina juga relatif sangat-sangat terbatas tempatnya untuk orang
segitu banyak. Itu yang jadi titik perhatian utama kita. Termasuk makanan untuk para jemaah nggak Gus? Makanan juga pasti, Ya. karena kalau kita lihat iklim cuaca di sana sangat berbeda dengan di Indonesia, diperlukan ketahanan fisik yang cukup bagus dan itu akan didapat dari makanan. Oke. Artinya kan BPH sedang mengupayakan ada suatu peningkatan pelayanan begitu Sudah dari pasti, penyelenggaraan ibadah haji Iya, dari iya. tahun ini kemudian tahun-tahun ke depan. Namun kita juga kan tadi seperti sempat dibahas di depan adalah biaya haji yang turun begitu Gus. Ini akan memberikan satu nilai kebahagiaan sendiri bagi calon jemaah begitu Betul, Gus iya. dengan biaya haji yang turun. Tapi apakah biaya haji yang turun ini juga berpengaruh nih nanti ke pelayanan? Sementara pelayanan ingin ditingkatkan gitu Gus. Caranya, strateginya seperti apa? Kita emang berusaha untuk menurunkan biaya haji. Itu bukan dengan mengurangi pelayanan, Mbak, tapi kalau bahasa Jawa itu menyisir. Oke. Menyisir biaya-biaya yang masih bisa kita turunkan. Contohnya seperti apa Contohnya Gus? termasuk makan tadi itu. Oke. Makan tahun kemarin itu 16,5 rial per porsi. Kita tanyakan bisa nggak jadi 15 rial per porsi per orang. Walaupun ada beberapa teman yang mengatakan nggak mungkin turun, tapi ya alhamdulillah kita berupaya turun. Itu dari satu sisi, misalnya makanan. Apalagi Gus, yang mungkin tidak akan memangkas pelayanan tersebut, tapi ternyata bisa menurunkan cost-nya begitu bagi jemaah. Banyak Mbak, nanti mungkin ada pos-pos yang mungkin bisa kita lihat di sana itu. Oke. Penerbangan, Transportasi begitu ya Gus ya. itu kan cukup mahal Mbak. Dan itu makan hampir 30% Oh oke. seluruh biaya. Dan kalau kita bisa tekan, kita PDKT lah, kita approach ke perusahaan penerbangan, tolonglah bisa kita sesuaikanlah biaya-biayanya. Untuk itu tahun ini kita tambah perusahaan penerbangannya. Oke. Kalau kemarin kan ada 2, kita tambah Dua lagi. maskapai begitu Gus ya. Maskapainya. Oke. Kemudian juga di Armusna, kalau dulu apa istilahnya perusahaannya yang hanya 1, tahun ini kita upayakan minimal 3 Oke. untuk memberikan pelayan, ya paling tidak itu kan ada semacam upaya untuk bersaing lebih baik daripada teman satunya gitu. Dan itu akan memberikan keuntungan bagi para jamaah juga nantinya. Iya. Dan kalau kita lihat datanya nih Gus ya. Tadi belum disebutkan bahwa penurunannya ada berapa banyak sih. Jadi Sobat Antara, kalau tahun lalu di 2024 BPIH begitu ya, biaya penyelenggaraan ibadah haji yang harus dibayarkan oleh jemaah itu adalah sekitar 56 juta rupiah. Begitu. Di tahun ini turunnya sekitar 600.000, betul Gus ya? Jadi 55,4 juta begitu. Lebih lagi? Lebih, saya lupa angkanya, tapi lebih dari itu. Iya, dengan penurunan yang sekitar segitu ya Gus ya. Ini kemudian untuk kedepannya sebetulnya ada nggak sih target biaya haji yang dibayarkan oleh jemaah itu yang memang idealnya segini nih untuk dibayarkan? Presiden dalam beberapa pertemuan terbatas bilang ini masih kurang puas dengan angka penurunan itu. Masih cukup tinggi gitu Gus? Ya masih bisa harusnya diturunkan lagi. Dan kita juga berpikir memutar otak. Salah satunya adalah dengan mengurangi durasi tinggal. Oke. Kemarin kan selama ini kan antara 40-41 hari. Kita berpikir mungkin nggak kita kurangi. Karena dengan mengurangi itu paling tidak kan biaya makan sudah pasti kurang. Saya hitung 221.000 orang kali 15 rial kali 3 kali itu hampir 80 miliar sehari. Oke. Jadi kalau misalkan kita bisa mengurangi katakanlah 5 hari, ada penghematan 400 miliar. Itu artinya kan mengurangi ke biaya yang harus ditanggung oleh. Tapi ini juga nggak gampang Mbak, karena itu berkaitan dengan manajemen pergeseran antara
di sini ke sana itu tergantung juga pada maskapai penerbangannya Oke. untuk mengurangi hari itu. Mobilisasinya juga tergantung Iya, begitu iya, ya, iya. Gus ya. Tapi apakah dengan ini kan berarti menjadi salah satu strategi ya, Iya. agar harga atau biaya yang ditanggung Tidak oleh terlalu. jemaah bisa lebih murah lagi nih menurut Iya. arahan dari Presiden Prabowo begitu ya. Tapi apakah dengan pengurangan-pengurangan itu kemudian strategi lainnya adalah pengurangan jumlah harinya begitu ya? Apakah itu tidak akan mengganggu esensi dari ibadah para jemaah, Gus? Gimana? Haji itu kan cuma berapa hari, Mbak? Oke. Nah, di Arafah. Kan haji itu Arafah. Cuma kan kalau ditambah dengan Musdalifah dan Mina mungkin ya 3-4 hari. Sementara yang lainnya itu lebih banyak sunnah-sunnahnya. Ya. Tapi walaupun kita ada pengurangan Durasi waktunya. Insya Allah nggak akan mengurangi 40 kali sholat di Masjid Nabawi. Jadi esensi ibadahnya tetap yang Tetap utama ya kita Gus ya. utamakan. Dan kalau bicara tadi angka atau kuota jemaahnya di tahun ini adalah 221.000 jemaah begitu yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Ini kalau kita compare dengan tahun lalu yang mencapai kuota tertinggi dalam sejarah begitu 241.000. Ini kan ada penurunan nih Gus. Sebetulnya hal yang menyebabkan kuotanya bisa naik, bisa turun ini seperti apa sih, dan negosiasinya dengan Arab Saudi seperti apa? Itu Gus? bukan penurunan, Mbak. Memang angka standar kita Oke. segitu. Kita itu semua negara Muslim mendapatkan jatah 1/mil dari penduduk Muslimnya. Oke. Nah, kita penduduk Islamnya dihitung sekitar 200 sekian, maka ketemunya lah 221.000. Kenapa kemarin sampai 240 itu kan ada tambahan kuota Oke. dari pemerintah Saudi. Dan tambahan kuota itu tentu teman-teman berharap ada tambahan lagi. Tapi juga saya sampaikan ke teman-teman yang dari DPHU juga, katakanlah kita dapat tambahan. Oke. Apakah kita siap? Karena tambahan itu juga seharusnya tambahan kuota, juga tambahan lokasi tempat di Mina Arafah. Kalau kuota ditambah tapi tempat di sana nggak ditambah, itu akan bermasalah. Iya. Iya Jadi kan? memang harus ada strateginya Iya. juga ya Gus ya. Jadi kalau nambah kuota juga nambah tempat di sana. Kemudian, jadi pertanyaan ke teman-teman saya, siap nggak kita ditambah? Jadi konsentrasi kita dan apa yang kita sampaikan ke Kementerian Haji di sana, kita kemarin tidak ngomong penambahan kuota jamaah, tapi kita hanya ngomong penambahan kuota petugas. Oke. Tahun kemarin petugas kita itu ada 4.700. Tahun ini baru 2.100. Artinya separuh. Iya. Sementara jamaah haji kita ini banyak yang usia Lansia gitu. karena faktor penunggu yang Waktu lama. tunggu, waktu lama Gus. itu. Iya. Ini juga menarik. Ya, itu jadi hingga kalau kita tidak bisa membayangkan jumlah lansianya banyak, tetap gimana, sementara petugasnya dikurangi, itu memang akan sangat riskan buat kami. Iya. Karena itu ketika kemarin ada seleksi petugas haji, kita benar-benar seleksi yang benar serius supaya petugasnya benar-benar qualified. Oke. Kita hitung-hitung tidak ada tambahan petugas haji, tapi tetap kita menyampaikan ke pemerintah Saudi untuk menambah. Tetap Anda negosiasi itu ya, walaupun petugas yang sekitar 2.100 yang saat ini itu memang sudah qualified kata Gus. Kita begitu upayakan yang benar-benar qualified. Jadi Iya. tidak ada lagi titipan-titipan untuk petugas haji. Dan itu penting ya Gus ya, karena itu berupa pelayanan untuk para jemaah gitu. Ya. Tapi yang juga menarik adalah bahwa tadi Gus menyampaikan bahwa BPH juga melakukan, BPH bersama Kemenak begitu ya, khususnya Ditjen PHU melakukan negosiasi-negosiasi, terus melakukan hal itu bersama pemerintah Arab Saudi begitu. Karena kan Indonesia mengirim jamaah yang nomor 1 kalau nggak salah ya Gus ya di dunia begitu jumlahnya. Hampir sama Pakistan juga. Iya, dan ini proses negosiasinya apakah sejauh ini berjalan seperti apa sih Gus? Saya penasaran ini di balik layarnya. Jadi
orang beranggapan kita ini bernegosiasi dalam artian demand and supply. Bukan itu. Oke. Kita berbicara bernegosiasi sebagai sesama negara sahabat. Dan di situ juga kita mempunyai kepentingan yang sama. Pemerintah Indonesia ingin memberikan pelayanan kepada jamaah haji kita. Pemerintah Saudi juga sama, ingin memberikan pelayanan kepada tamu-tamunya dari seluruh dunia. Dan tamunya bukan cuma Indonesia, jadi mereka berpikir luas, kita berpikir lokal Indonesia. Yeah. Nah, negosiasi kita adalah bagaimana pemikiran yang sudut pandang yang agak berbeda itu bisa ketemu diketemukan. begitu ya Gus. Okay. Walaupun kedua-duanya sama, ingin memberikan pelayanan yang terbaik sama. Berarti negosiasinya juga termasuk ini. Kemarin kan ada berita juga Gus bahwa ada wacana sebetulnya ya, bahwa belum ditetapkan secara resmi, namun disebut bahwa pemerintah Arab Saudi kan ini membatasi bahwa jemaah lansia itu maksimal berumur 90 tahun. Padahal kalau kita bicara soal waktu tunggu begitu ya di Indonesia, ini kan dari belasan sampai puluhan tahun begitu. Bahkan sekitar 40-an tahun paling lama waktu tunggunya Gus ya. Sementara kalau misalnya saya umur 30 mendaftar haji di tahun ini, baru bisa berangkat 30 tahun kemudian misalkan Gus, di usia 60 tahun. Belum lagi yang mendaftarnya di usia lebih tua misalnya. Itu kan berarti akan masuk ke usia lansia Gus. Ini strateginya akan seperti apa? Ya memang Gus? ada wacana, ini baru wacana. Baru wacana, betul. Belum keluar suratnya, tapi saya berharap mudah-mudahan tidak hampir keluar untuk jamaah haji usia 90 dilarang lah, nggak boleh ikut. Padahal kita tahu tahun ini jamaah haji kita yang usia 90 itu hampir 1.500. 1.500. Luar biasa kan. Bahkan yang usia 100 tahun juga ada Jadi Gus ya. kemarin kita ketemu Kementerian Haji sana. Salah satunya Mbok ya jangan patokan usia lah, patokan istitoah, patokan kesiapan fisiknya. Oke. Usia 90 pun kalau memang fisiknya layak, Jadi, ya monggo lah kita harapkan istitoah. Usia 60, 50 pun kalau fisiknya nggak layak ya kita nggak akan berangkatkan. Jadi patokannya itu istitoah, artinya kemampuan fisik. Artinya dari Arab Saudi responnya seperti apa? Pada awalnya mereka mengatakan ini masih rencana, tapi kemudian pada akhirnya kita sebelum pulang ketemu lagi akan kita pertimbangkan. Nah, kemudian bisa disetujui atau bisa tidak kan juga, karena mereka seperti saya katakan tadi, mereka tentu berpikiran luas, sementara kita berpikiran Indonesia saja. Tapi tentunya ya harapan seluruh calon jemaah haji di Indonesia pastinya hal yang terbaik begitu dari hasil negosiasi tersebut bisa diwujudkan begitu ya oleh pemerintah Arab Saudi. Dan kalau bicara juga ini masih terkait lansia Gus. Jadi saya baca angkanya itu adalah sekitar 21% di tahun lalu begitu ya, dari total kuota yang diberangkatkan adalah usia lansia begitu. Lansia itu berapa, Mbak? Lansia itu di atas 60. Oh iya. Dan itu ini kan terkait juga dengan waktu tunggu tadi Gus ya, yang sampai puluhan tahun begitu. Strateginya biar waktu tunggu ini lebih pendek lagi seperti apa sih Gus? Waktu tunggu juga kita tidak bisa berbuat apa-apa karena tergantung dari jatah kuota yang ada dari pemerintah Saudi. Jatah pun itu pun juga tergantung kesiapan kita mengirim seberapa banyak. Gitu. Jadi memang kita berharap pemerintahan Saudi yang sekarang punya visi Saudi 2030. Mereka punya konsep tahun 2030 jamaah haji bisa meningkat sampai 5 juta. Saya juga berpikir 5 juta itu gimana caranya, terutama di Arafahnya itu. Tapi kalau toh itu dengan berbagai upaya teknologi bisa masuk, apakah tendanya bertingkat para bagaimana, artinya kan ya kuota kita akan bertambah juga.
Nah itu mungkin disitulah nanti kita bisa berharap kita akan bisa mengurangi kuota antrian yang begitu panjang itu. Oke. Di sini sekarang ini hampir 5 juta sekian, Mbak. Iya. 5 juta dari seluruh Indonesia 5 begitu juta ya. kalau dibagi 250.000 aja tiap tahun berarti berapa betul? Iya. Kita masih harus menunggu Iya. berpuluh tahun Iya. begitu ya Gus ya. Iya. Makanya Gus menyampaikan tadi ternyata aspeknya juga kan banyak begitu ya, dari kuota, kemudian dari kebijakan pemerintah Arab Saudi sendiri begitu ya. Dan mungkin hal-hal yang harus diperhatikan kali ya Gus ya, Ya. bagi para calon jemaah haji, entah yang berangkat di tahun ini, kemudian juga yang berangkat di tahun-tahun berikutnya, sampai yang masih menunggu nih, Ya. nanti sampai bisa diberangkatkan. Kemudian ini apa saja sih Gus agar pelaksanaan ibadah hajinya berjalan dengan baik, dengan lancar begitu, semua Ya. tidak ada yang kurang, seperti apa Gus? Tentu pertama fisik juga harus disiapkan. Ya. Karena ibadah haji lebih banyak fisik. Mhm. Yang kedua mental juga harus disiapkan. Mental bagaimana kita niat untuk beribadah itu beda dengan niat untuk healing ke tempat lain, beda kan. Iya. Itu juga harus disiapkan. Yang kemudian ini berkaitan dengan pertanyaan yang sebelumnya tentang badan haji itu. Tahun 2026 kita akan mengelola penuh. Mhm. Kita ini menciptakan atau kreasi 3 sukses, Mbak. Ya. Tentu pertama sukses peribadatan. Oke, yang utama begitu Utama ya, itu Gus. pasti. Bagaimana semua peribadatan rukun wajibnya kita bisa laksanakan dengan baik. Mhm. Yang kedua sukses ekosistem perekonomian. Oke. Dalam artian seperti apa, Gus? Kita tahu perputaran uang selama ini kan hampir 20 triliun sekian lah. Oke. Kita berharap bahwa dari perputaran adalah yang kembali ke masyarakat kita. Bagaimana makanan yang di sana itu sebagian bahan-bahannya bisa kita support. Bagaimana upaya-upaya di dalam negeri itu bisa memberikan manfaat ke ekonomian kepada masyarakat kita. Itu yang maksud saya itu. Oke. Yang ketiga sukses peradaban. Kita tahu Mbak, zaman Belanda dulu itu kiai-kiai para sepuh kita itu pulang dari haji, apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi orang-orang yang sangat nasionalisme tinggi. Rasa cinta tanah air semakin tinggi, mereka aktif dalam pergerakan kemerdekaan. Nah kita berharap bahwa salah satu target yang kita dapatkan selain kemabruran yang didapatkan dari haji, yang itu bisa dilihat dari perilaku kesalehan mereka, juga cinta tanah airnya akan semakin melekat, semakin tinggi. Oke. Itu harapan kita. Terakhir mungkin yang ingin Gus sampaikan bahwa BPH ini akan melakukan peningkatan pelayanan untuk penyelenggaraan haji di tahun-tahun ke depan. Ini seperti apa, Gus? Kita untuk mengantisipasi jamaah-jamaah yang tertipu atau terlantar, kita kemarin juga sudah banyak bicara dengan Kementerian Imigrasi. Kita juga bicara dengan teman-teman di KPK. Oh, oke. Kita udah bicara ke KPK. Pertama tentu kita berterima kasih bahwa di Badan Haji ini ada 7 penyelidik KPK yang kita rekrut masuk ke Badan Haji BPH. dalam rangka untuk transparansi dan untuk meningkatkan integritas kita. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita ingin berkoordinasi bagaimana sih upaya minimal tahun ini hal-hal yang negatif itu bisa kita minimalkan, syukur-syukur kita hilangkan, karena kita bekerja sama dengan KPK seperti yang harapan dari Presiden, tolonglah bekerja sama dengan KPK untuk mengantisipasi hal yang itu tidak diinginkan begitu ya. Dan Gus Irfan Yusuf, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrolnya soal
penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini dan tahun-tahun ke depannya. Dan kami berharap bahwa masyarakat Indonesia berharap bahwa BPH ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan juga lancar. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Gus sekali lagi. Dan pemirsa Antara, itulah ngobrol kita di podcast Antara on the record soal penyelenggaraan ibadah haji. Dan jangan lupa untuk menyimak podcast-podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita ketemu lagi di episode podcast Antara on the record berikutnya. Sampai jumpa.